Syekh Magelung Sakti yang juga disebut Syarif Syam, alias Pangeran Soka alias Pangeran Karangkendal, konon berasal dari negeri Syam, hingga kemudian dikenal sebagai Syarif Syam. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa ia berasal dari negeri Yaman. Syarif Syam memiliki rambut yang sangat panjang, rambutnya sendiri panjangnya hingga menyentuh tanah, oleh karenanya ia lebih sering mengikat rambutnya, atau digelung. Sehingga kemudian ia lebih dikenal sebagai Syekh Magelung, Syekh dengan rambut yang tergelung. Mengapa ia memiliki rambut yang sangat panjang? Karena rambutnya tidak bisa dipotong dengan apapun dan oleh siapapun. Karenanya, kemudian dia berkelana dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari siapa yang sanggup untuk memotong rambut panjangnya itu. Jika dia berhasil menemukannya, orang tersebut akan diangkat sebagai gurunya. Hingga akhirnya dia tiba di tanah Jawa, tepatnya di Cirebon. Pada sekitar abad ke-15 di Karangkendal, hidup seorang yang bernama Ki Tarsiman atau Ki Krayunan, atau juga yang disebut Ki Gede Karangkendal, bahkan disebut pula dengan julukan Buyut Selawe, karena mempunyai 25 anak dari istrinya bernama Nyi Sekar. Diduga, mereka itulah orang tua angkat Syarif Syam di Cirebon. Konon, Syarif Syam datang di pantai utara Cirebon, mencari seorang guru seperti yang pernah ditunjukkan dalam tabirnya, yaitu salah seorang waliullah di Cirebon. Dan disinilah dia bertemu dengan orang tua, yang sanggup dengan mudahnya memotong rambut panjangnya itu. Orang itu tidak lain adalah Sunan Gunung Jati. Syarif Syam pun dengan gembira kemudian menjadi murid dari Sunan Gunung Jati, dan namanya pun berubah menjadi Pangeran Soka, yaitu berasal dari kata suka. Tempat di mana rambut Syarif Syam berhasil dipotong kemudian diberi nama Karanggetas. Setelah berguru kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon, Syarif Syam alias Syekh Magelung Sakti diberi tugas mengembangkan ajaran Islam di wilayah utara. Dia pun kemudian tinggal di Karangkendal, Kapetakan, sekitar 19 km sebelah utara Cirebon, hingga kemudian wafat dan dimakamkan di sana, hingga kemudian dia lebih dikenal sebagai Pangeran Karangkendal. Sesuai cerita yang berkembang di tengah masyarakat atau orang-orang tua tempo dulu, pada masa lalu Syekh Magelung Sakti menundukkan Ki Gede Tersana dari Kertasemaya, Indramayu, sehingga anak buah Ki Tarsana tersebut yang berupa makhluk halus pun turut takluk. Namun makhluk gaib melalui Ki Tersana meminta syarat, agar setiap tahunnya diberi makan berupa sesajen rujak uni. Dari cerita inilah selanjutnya, tradisi menyerahkan sesajen daging mentah tersebut berlangsung setiap tahun di Karangkendal. Sosok Syekh Magelung Sakti tidak dapat dilepaskan dari Nyi Mas Gandasari, yang kemudian menjadi istri beliau. Pertemuan keduanya terjadi saat Syekh Magelung Sakti, yang dikenal juga sebagai Pangeran Soka, ditugaskan untuk berkeliling ke arah barat Cirebon. Pada saat dia baru saja selesai mempelajari tasawuf dari Sunan Gunung Jati, dan mendengar berita tentang sayembara Nyi Mas Gandasari, yang sedang mencari pasangan hidupnya. Babat Cirebon juga tidak jelas menyebutkan siapakah yang dimaksud sebagai putri Mesir itu. Namun, menurut masyarakat di sekitar makam Nyi Mas Gandasari di Panguragan, dipercaya bahwa Nyi Mas Gandasari berasal dari Aceh, adik dari Tubagus Pasei atau Fatahilah, putri dari Mahdar Ibrahim bin Abdul Ghafur bin Barkah Zainal Alim. Dia diajak serta oleh Ki Ageng Selapandan sejak kecil, dan diangkat sebagai anak, saat sepulangnya menunaikan ibadah haji ke Mekah. Versi lain menyebutkan bahwa Nyi Mas Gandasari, yang sebenarnya adalah putri Sultan Hud dari Kesultanan Basem Paseh, berdarah Timur Tengah, merupakan salah satu murid di pesantren Islam Putri yang didirikan oleh Ki Ageng Selapandan. Konon, karena kecantikan dan kepandaiannya dalam ilmu bela diri, telah berhasil menipu pangeran dari Raja Galuh, sebuah negara bawahan dari kerajaan Hindu Galuh Pajajaran, yang kemudian menjadi raja dan bernama Prabu Cakraningrat. Pada waktu itu, Cakraningrat tertarik untuk menjadikannya sebagai istri. Tidak segan-segan dia pun diajaknya berkeliling ke seluruh pelosok isi kerajaan, bahkan sampai dengan ke tempat-tempat yang amat rahasia. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Pangeran Cakrabuana, orang tua angkat Nyi Mas Gandasari untuk kemudian menyerang Raja Galuh. Ki Ageng Selapandan yang juga adalah Ki Kuwu Cirebon, waktu itu dikenal juga dengan sebutan Pangeran Cakrabuana, yang masih keturunan Prabu Siliwangi dari kerajaan Hindu Pajajaran, berkeinginan agar anak angkatnya, Nyi Mas Gandasari, segera menikah. Setelah meminta nasihat Sunan Gunung Jati, gurunya, keinginan ayahnya tersebut disetujui Putri Selapandan dengan syarat, calon suaminya harus pria yang memiliki ilmu lebih dari dirinya. Meskipun telah banyak yang meminangnya, ia tidak bisa menerimanya begitu saja dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan. Oleh karenanya kemudian dia pun mengadakan sayembara untuk maksud tersebut, sejumlah pangeran, pendekar, maupun rakyat biasa, dipersilakan berupaya menjajal kemampuan kesaktian sang putri.
Siapapun yang sanggup mengalahkannya dalam ilmu bela diri, maka itulah jodohnya. Banyak di antaranya pangeran dan kesatria yang mencoba mengikutinya, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Seperti Ki Pekik, Ki Gede Pekandangan, Ki Gede Kapringan serta pendatang dari negeri Cina, Ki Dampu Awang atau Kiai Jangkar berhasil dikalahkannya. Hingga akhirnya Syekh Magelung Sakti memasuki arena sayembara. Meskipun keduanya tampak imbang, namun karena faktor kelelahan, Nyi Mas Gandasari pun akhirnya menyerah, dan kemudian berlindung di balik Sunan Gunung Jati. Namun, Syekh Magelung Sakti terus menyerangnya, dan mencoba menyerang Nyi Mas Gandasari, dan hampir saja mengenai kepala Sunan Gunung Jati. Tetapi sebelum tangan Syekh Magelung menyentuh Sunan Gunung Jati, Syekh Magelung Sakti menjadi lemas tak berdaya. Sunan Gunung Jati pun kemudian membantunya, dan menyatakan bahwa tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Namun, kemudian keduanya dinikahkan oleh Sunan Gunung Jati. Selain berjasa dalam syiar Islam di Cirebon dan sekitarnya, Syekh Magelung dikenal sebagai tokoh ulama yang mempunyai ilmu kanuragan tinggi pada zamannya. Dia membangun semacam pesanggerahan yang dijadikan sebagai tempat untuk melakukan syiar Islam. Sampai dengan akhir hayatnya, Syekh Magelung Sakti dimakamkan di Karangkendal, dan sampai sekarang tempat tersebut selalu diziarahi orang dari berbagai daerah. Di situs makam Syekh Magelung Sakti terdapat sumur peninggalan tokoh ulama tersebut, Padasan Keramat, Jeramba, Kroya, Pegagan, Dukuh, Depok Kibuyut Tersana, dan pedalaman yang berisi pesekaran, paseban, serta makam Syekh Magelung Sakti sendiri. Berjauhan dengan makam suaminya Syekh Magelung Sakti, makam Nyi Mas Gandasari terdapat di Panguragan, sehingga dia kemudian dikenal juga sebagai Nyi Mas Panguragan. Begitulah kisah singkat kali ini tentang Syekh Magelung dan Nyi Mas Gandasari. Mari bersama-sama melestarikan sejarah yang ada di tanah Jawa ini, supaya kelak sejarah-sejarah ini tidak